Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Sari Musik. Nah, untuk di video kali ini kita akan melakukan quick review dan tutorial penggunaan buat pemula mixer digital Behringer XR16. Nah, buat teman-teman yang baru membeli mixer digital XR16 atau yang mau membeli, yang akan membeli, mungkin bisa mempelajari cara-cara menggunakannya melalui tutorial video ini ya. Selain buat mixer Behringer XR16, tutorial ini juga bisa berguna buat mixer Behringer XR12 dan XR18. Karena penggunanya hampir sama, yang beda hanya jumlah channelnya saja. Sebelum kita masuk ke tutorial penggunaannya, kita akan sedikit review dulu fitur-fitur apa aja yang ada pada mixer Behringer XR16 ini. Nah, di sini sudah ada mixernya. Nah, mixer Behringer XR16 ini merupakan mixer digital yang memiliki jumlah channel 16. Di mana input 1 sampai 8 itu merupakan input jack combo, bisa jack Canon ataupun bisa jack Akai. Sementara input 9 sampai 16 itu merupakan input jack Akai. Totalnya ada 16 mono. Lalu buat outputnya ada master out, main L dan R, dan 4 auxiliary, aux 1 sampai aux 4. Selain itu juga ada output buat headphone, di mana di sini merupakan pengaturan volume buat headphone. Sementara kalau pengaturan buat master out tidak ada sama sekali di mixer ini, jadi hanya bisa diatur melalui aplikasinya. Lalu di sini buat channel 15 dan 16, di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan Hi-Z. Hi-Z ini menandakan kita bisa menginputkan instrumen seperti gitar ataupun bass ke colokan ini. Jadi kita nggak perlu di iBox lagi ya, bisa langsung colok gitar ke sini tanpa perlu di iBox buat mengangkat gain-nya. Lalu buat tombol on off-nya ada di bagian sisi samping kanannya di sini. Nah, di sini tombol on off-nya juga ada di sini, colokan listriknya juga ada. Lalu di sisi sini kosong, nggak ada apa-apa. Nah, lalu selain itu di mixer ini juga ada MIDI in dan MIDI out. Ada colokan USB, bisa buat playback dan bisa buat recording. Hanya saja hanya bisa berformat file WAV ya, belum bisa MP3. Berbeda dengan mixer digital Soundcraft yang seri UI12 atau UI16 itu bisa berformat MP3. Sementara kalau Behringer XR16 ini hanya format WAV saja. Lalu di bagian ini bisa kita lihat koneksi yang digunakan buat menghubungkan mixer ini dengan laptop kita ataupun HP kita. Jadi buat mengontrol mixer digital XR16 ini bisa menggunakan laptop, PC, handphone, tab, ya 4 alat itu ya lebih kurang. Dan cara menghubungkannya itu ada 3 cara. Yang pertama itu menggunakan kabelan atau Ethernet. Lalu yang kedua menggunakan Wi-Fi client. Ini artinya kita bisa memanfaatkan router wireless atau modem wireless yang sudah kita miliki. Atau ya cara yang ketiga menggunakan access point. Atau yang lebih familiar itu menggunakan hotspot dari mixer ini. Jadi ibaratnya hotspot HP biasa kita buat tethering hotspot HP buat mendapatkan sinyal internet. Mixer ini juga bisa tethering sinyalnya buat mengatur pengaturan mixer ini menggunakan HP atau laptop kita. Nah, lalu apa saja fitur-fitur yang dimiliki oleh mixer ini? Mari langsung saja kita lakukan tutorialnya dengan cara mengkoneksikannya ke PC saya. Dan kita akan lihat fitur apa aja yang ada di dalamnya. Untuk kali ini saya akan mencoba mengkonekkan mixer ini ke PC menggunakan access point. Jadi saya akan mengkonekkan WiFi PC saya ke mixer ini. Tapi sebelum itu kita perlu mendownload aplikasinya. Jadi sebelum saya konekkan ke mixer, karena ntar kalau sudah connect ke mixer, PC saya nggak bisa connect ke internet, jadi saya nggak bisa download aplikasinya. Jadi sebelum kita connect ke mixer, kita download dulu aplikasi buat mengontrol mixer ini. Jadi pertama-tama kita buka dulu Google Chrome, lalu kita ketik search saja XR Edit. Nah, lalu kita buka salah satu yang paling pertama muncul itu ada produk XR18. Ini nggak apa-apa kita buka ini aja karena aplikasi yang digunakan itu sama ya antara XR12, XR16 dan XR18 dia menggunakan aplikasi yang sama. Jadi kita buka saja yang XR18. Lalu di sini akan di sebelah kanan akan teman-teman lihat itu ada software. Nah, lalu software ini kita klik. Lalu akan ada XR Edit. Nah, teman-teman bisa pilih tergantung teman-teman pakai aplikasi apa ya. Teman-teman pakai PC apa ya. Kalau PC Windows, teman-teman pilih yang PC ini. Kalau teman-teman punya laptop MacBook, pilih yang Mac. Atau yang menggunakan
OS Linux bisa milih ini. Atau kalau teman-teman pengen menggunakan HP, bisa cari di Play Store-nya atau App Store-nya ya. Walaupun teman-teman juga bisa download lewat di sini, tapi mungkin lebih gampang lewat Play Store langsung ya di HP. Nah, karena saya menggunakan PC, langsung saja saya download yang versi PC-nya. Agree, download. Nah, di sini akan langsung di-download. Nah, setelah terdownload, langsung saja kita buka. Di sini kita ekstrak dulu. Lalu setelah diekstrak, kita buka dan nah ini aplikasinya. Kita tinggal copy saja kemana kita mau simpan. Jadi kita nggak perlu install lagi ya. Di sini saya akan simpan di desktop saja. Nah, lalu setelah kita simpan, sekarang kita konekkan dulu mixernya ke PC. Jadi ini sebelumnya kita nyalakan dulu. Nah, sebelumnya mixernya kita nyalakan dulu, tandanya lampu ini udah nyala ya. Lampu ini udah nyala. Lalu setelah itu kita coba buka WiFi PC kita. Akan keluar, nah ini XR16. Kalau bawaan pabriknya belum ada passwordnya ya, jadi kita bisa langsung connect saja. Nanti settingan passwordnya kita bisa set di dalam aplikasinya. Nah, setelah terkonek kita tinggal buka aplikasinya. Nah, pada saat baru dibuka, mixer kita belum connect ya. Di sini bisa terlihat not connected. Lalu kita buka setup. Nah, kalau mixer kita sudah terkonek dengan benar, maka dia akan muncul di sini. Lalu kita tinggal klik dan kita tekan tombol connect. Nah, di sini ada pilihan antara mixer atau PC dan PC atau mixer. Ini adalah pengaturan yang sudah tersimpan di mixer maupun di PC. Kalau mixer to PC artinya kita akan mengcopy settingan yang ada di dalam mixer untuk dikirimkan ke aplikasi yang ada di PC. Tapi kalau kita pilih yang PC to mixer artinya kita akan mengirimkan settingan yang sudah tersimpan di PC yang akan dikirimkan ke mixer. Sekarang kita pilih saja dulu yang mixer to PC karena memang belum ada settingan apa-apa. Jadi kita akan mengcopy settingan bawaan pabrik ke PC. Nah, setelah selesai pengiriman settingannya atau parameternya, di sini kita sudah bisa lihat tampilan layout aplikasinya meniru mixer ya. Di sini ada fadernya 1 sampai 16, lalu ada auxiliary, lalu ada efek 1 sampai 4, lalu ada boost master atau master volume. Nah, sekarang kita akan contohkan, kita akan pakai satu mic buat ngecek sinyalnya. Nah, di sini saya sudah mengkonekkan satu mic. Di sini saya menggunakan mic condenser dari SoundKing. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan mic ini, saya akan bikin video tutorialnya di video yang lainnya ya. Tapi sebelumnya, kita akan menggunakan mic ini buat ngetes sinyal masuk ke mixer kita. Lalu untuk masuk ke pengaturan per channel, kita tinggal klik saja di salah satu bagian yang ada di per channelnya. Misalnya kalau kita klik di sini, ini adalah pengaturan preamp. Lalu kita misalkan klik di sini, ini adalah pengaturan noise gate. Di sini graphic equalizer, di sini kompresor limiter. Lalu di sini ada tombol solo, yang di sini adalah volume per channel. Lalu di sini ada tombol mute. Untuk lebih jelasnya, kita bisa masuk, kita klik channel. Nah, di sini adalah pengaturan per channelnya, semuanya ada di sini. Nah, karena sekarang saya menggunakan mic condenser, jadi kita perlu menyalakan phantom powernya ya. Phantom powernya ada di sini, 48 volt. Kita tinggal klik. Nah, sudah menyala ya mic-nya. Lalu di sini ada polarity-nya. Di sini ada stereo link. Kalau kita klik linknya, maka dia akan ngelink dengan channel di sebelahnya. Kalau kita berada di channel 1, maka dia akan ngelink ke channel 2. Nah, teman-teman bisa lihat ya, fader channel 2 ngikut. Begitupun kalau misalnya kita lagi di channel 3, kalau kita klik stereo link, maka dia akan ngelink ke channel 4 dan seterusnya. Lalu di sini ada pilihan inputnya. 1, 2, sampai 16, sampai ada USB LR buat playback WAV file. Lalu di sini ada gain, pengaturan gainnya. Di sini ada tombol low cut atau HPF.
Di sini, nah di sini pengaturan frekuensi buat low cut-nya ya, mau di berapa hertz. Nah, di sini ada pengaturan efek on atau off. Lalu di sebelahnya ada pengaturan gate. Sebelahnya lagi ada pengaturan EQ. Di sebelahnya lagi ada pengaturan kompresor limiter. Lalu di sebelahnya ada boost send-nya atau aux send. Boost 1 sampai 4. Lalu di sini ada efek send, efek 1 sampai 4. Lalu di sini ada send buat ke master. Bisa dinyalakan dan bisa dimatikan. Lalu di sini ada efek 1 sampai 4. Kita bisa pilih efeknya apa aja, ada banyak di sini. Ada reverb, ada delay, ada chorus, flanger, phaser, tremolo, delay plus chamber dan lain-lain banyak semua ada di sini. Jadi keempat efek ini bisa kita atur ya, kita mau menggunakan efek yang mana aja. Lalu yang terakhir adalah tampilan keseluruhan channel, baik itu channel input, efek send, return, boost out, USB, dan lain-lainnya. Lalu di bagian ini teman-teman bisa kasih nama dan kasih warna buat masing-masing channel ya. Misalkan kalau pengen kasih nama mic vokal, lalu ada gitar, bass, keyboard, dan sebagainya, teman-teman tinggal ketik saja di sini. Nah, dia akan langsung keluar namanya. Nah, di sini akan keluar namanya ya. Misalkan di channel 1 kita kasih nama gitar, lalu kita kasih warna merah. Nah, channel 2 misalnya mic, kasih warna hijau. Nah, demikian seterusnya. Jadi nggak perlu lakban kertas lagi ya buat namain per channel. Kalau mixer analog kan kita masih pakai kertas buat nama-namain channelnya. Kalau ini udah nggak perlu lagi. Ya, jadi lebih kurang itu ya. Selebihnya hampir sama dengan mixer biasa, mixer analog biasa. Hanya saja di sini mixer digital kita sudah ada semuanya ya, mulai dari equalizer, gate, kompresor, limiter, efek itu sudah ada semua per channel. Jadi penggunaannya jauh lebih praktis daripada mixer analog. Untuk yang bertanya apakah mixer ini bisa dijadikan sebagai sound card atau audio interface, belum bisa. Karena di sini belum menyediakan fasilitas buat sound card. Jadi dia hanya bisa recording internal ke flash disk yang di sini. Kalau flash disknya tercolok, nanti di sini akan otomatis bisa kita langsung record. Nah, di sini karena belum ada flash disknya, jadi kita nggak bisa nge-record ya. Nah, itu. Untuk settingannya kita bisa juga save as scene. Kita bisa save di komputer kita. Nanti besoknya kita tinggal load skin. Nah, ini dia. Oke guys, jadi lebih kurang itu ya, lebih kurang paduan penggunaan buat pemula mixer digital Behringer XR16. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang baru membeli ini, yang masih belum paham cara penggunaannya. Jangan lupa diklik like-nya, subscribe juga ke channel Sari Musik karena bakalan banyak video-video tentang alat musik, sound system yang bakal diposting dalam waktu ke depan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.